Halo semua, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen yang beranggota Irfan Yohanes Purba dengan NIM 1120100359, Usliani dengan NIM 1120100395, dan Wulandari 1120100447. Kami akan memaparkan materi ekonomi manajerial, yaitu teori produksi dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, materi yang akan saya bahas yaitu tentang fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini menjelaskan tentang hubungan antara iuran atau output dengan faktor produksi atau faktor input. Di sini juga mempunyai rumus dengan Q sama dengan F dalam kurung KLRT. Keterangannya dari Q itu adalah jumlah produksi, K itu jumlah kapital, L itu jumlah labor, R itu rent, T itu tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal. Yang pertama, satu yaitu teori produksi dengan satu faktor. Faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Nilai produksi marginal yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh tambahan satu dengan tenaga kerja yang digunakan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut dengan rumus MP sama dengan delta TP per delta L. Dengan penjelasan AL adalah pertambahan tenaga kerja, delta TP pertambahan produksi total, MP adalah produksi marginal. Besaran produksi rata-rata yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja dapat dihitung dengan persamaan berikut. AP sama dengan TP per L dengan penjelasan TP produksi total, L jumlah tenaga kerja, dan AP produksi rata-rata. Teori produksi dengan dua faktor berubah dibuat menggambarkan bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimisalkan satu faktor produksi yaitu tenaga kerja terus-menerus ditambah, tetapi faktor-faktor produksi lainnya dianggap tetap jumlahnya, yaitu tidak dapat diubah lagi. Meminimumkan biaya atau memaksimumkan produksi. Dengan menggabungkan dua kurva ini dapat dijelaskan hal-hal berikut. 1. Apabila jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi sudah ditentukan, keadaan yang bagaimana yang akan memaksimumkan produksi. 2. Apabila jumlah produksi yang ingin dicapai telah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang meminimumkan biaya. Memaksimumkan produksi. Terlebih dahulu kita misalkan bahwa biaya yang dibelanjakan untuk membeli per unit modal sebesar Rp 15.000, upah tenaga kerja sebanyak Rp 10.000, dan biaya yang disediakan oleh produsen adalah Rp 300.000 dengan uang sebanyak Rp 300.000, maka produsen dapat sekiranya membeli satu jenis faktor produksi saja memperoleh 20 unit modal atau 30 tenaga kerja. Garis biaya yang ditunjukkan oleh TC2 menggambarkan bahwa gabungan tenaga kerja dan modal dapat diperoleh dengan menggunakan uang yang tersedia. Personalnya sekarang, manakah gabungan yang akan dapat menghasilkan produksi yang paling minimum? Di sini terdapat 5 titik yang terletak pada berbagai kurva produksi sama yang merupakan titik perpondongan atau titik persinggungan dengan garis TC2, yaitu A, B, C, D, dan E. Dalam kelima titik ini, titik E terletak pada kurva produksi sama yang paling tinggi.
tepatnya pada tingkat produksi 2.500 unit. Ini berarti bahwa gabungan yang diwujudkan oleh titik E akan memaksimalkan jumlah produksi yang dapat dibiayai oleh seorang produser sebanyak 300.000. Gabungan tersebut terdiri dari 12 unit modal dan 12 tenaga kerja. Meminimumkan biaya. Untuk membuat analisis mengenai persoalan pada kedua, Sukirno 1994 menyarankan perlunya membuat permisalan mengenai tingkat produksi yang ingin dicapai. Misalkan produsen ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit. Berdasarkan pada kurva di atas, keinginan ini diilustrasikan oleh kurva produksi sama atau IIG. Dapat dilihat pula bahwa kurva itu dipotong atau disinggung oleh garis-garis biaya sama di 5 titik yang berbeda, yaitu A, B, Q, R, dan P. Titik-titik ini mengindikasikan bahwa gabungan tenaga kerja dan modal dapat digunakan untuk menghasilkan produksi sebanyak yang diinginkan. Dari gabungan-gabungan tersebut, manakah yang akan memakan biaya yang paling murah? Tentunya adalah gabungan yang ditunjuk oleh titik yang terletak pada garis biaya sama yang paling rendah. Titik P adalah garis biaya sama yang paling rendah karena garis TC. Dengan demikian, titik ini menandakan bahwa gabungan tenaga kerja dan modal menghasilkan 1.500 unit. Faktor produksi itu terdiri dari 9 tenaga kerja dan 8 unit modal. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk itu adalah sebesar Rp 210.000. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu ekonomi manajerial yaitu Pak Abdul Latif, dan terima kasih juga yang sudah menonton video sampai akhir. Semoga bermanfaat.